Halo semuanya, kami dari kelompok yang terdiri dari Aulia Ulan dan saya sendiri Muhammad Warif Firmansyah. Di presentasi ini kita bakal bahas tentang logika XOR dengan metode MC-Kullok-Pitts. Di slide kedua ini, apa itu XOR? Jadi XOR itu singkatan dari Exclusive OR. XOR ini unik karena dia cuma ngeluarin output satu kalau inputannya beda. Kalau dua-duanya sama, hasilnya 0. Nah, di slide ketiga, tabel kebenaran XOR. Nah, di tabel ini bisa kita lihat jelas pola XOR. Kalau inputannya 00 atau 11, hasilnya 0. Tapi kalau 01 atau 10, hasilnya 1. Simple. Tapi beda dari OR biasa. Di slide keempat ini tentang MC-Kullok-Pitts. Metode MC-Kullok-Pitts ini tuh kayak neuron tiruan yang paling dasar. Dia cuma bisa menerima input 0 atau 1. Terus, ngitung berdasarkan bobot dan ambang batas atau threshold, outputnya juga 0 atau 1. Di slide kelima ini, struktur neuron MC-Kullok-Pitts. Neuron ini nerima input dari dua arah, X1 dan X2. Setiap input punya bobot. Kalau jumlah input yang masuk melebihi threshold, neuronnya aktif, dan hasilnya 1. Kalau enggak, dia mati alias 0. Di slide ke-6 ini, kenapa XOR nggak bisa pakai neuron? Kenapa XOR nggak bisa pakai satu neuron? XOR itu tricky, karena dia nggak linear, sedangkan neuron MC-Kullok-Pitts cuma bisa bentuk linear. Makanya kita nggak bisa langsung bikin XOR dari satu neuron aja, harus pakai beberapa neuron yang digabung. Selanjutnya ada rangkaian XOR, yaitu XOR sama dengan X1 atau X2 dan bukan menggunakan X1 dan X2. Kemudian menggunakan 4 neuron total, yaitu neuron atau, neuron dan, neuron NOT dari N, dan neuron dan akhir untuk menggabungkan hasil. Kemudian saya menjelaskan diagram rangkaian XOR. Yang pertama, visual XOR terdiri dari 4 neuron, yaitu atau, ketidak, dan, kemudian kegabung di dan output akhirnya sama dengan hasil XOR. Dan ini contoh tabel perhitungan XOR. Jadi tabelnya itu nanti ada 6, ada X1, X2, atau, dan, tidak, dan XOR. Untuk isinya nanti bisa diisi ada angka, ada 1, dan sampai hasil akhir. Penjelasan logika setiap neuron. Yang pertama neuron OR, yaitu aktif jika salah satu masukannya berangka 1. Kemudian ada neuron N atau AND, aktif jika keduanya berhasilkan 1. Kemudian ada neuron not N, yaitu membalik hasil N atau AND. Dan terakhir, neuron terakhir ada N antara OR dan not N. Visualisasi output XOR, yaitu output hanya aktif saat input lain. Kemudian visual bisa dibuat dari tabel kebenaran dan cocok untuk pintu logika dasar komputer. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu XOR itu bisa beroperasi logika penting, kemudian bisa dibentuk dari neuron sederhana, dan MC-Kullok-Pitts dapat membuat model XOR dengan 4 neuron, dan terakhir seru dan bermanfaat untuk belajar dasar AI.